Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga solawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Tahukah sahabat 6 amalan yang pahalanya setara haji dan umroh? Semua umat Islam pastinya ingin dapat melaksanakan rukun Islam kelima, yaitu pergi ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan haji dan umroh. Apalagi setiap muslim yang menunaikan haji dan umroh akan mendapatkan ganjaran surga di akhirat kelak. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ibadah umroh ke ibadah umroh berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan bagi pelakunya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 1773 dan Muslim nomor 1349. Namun, untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Ada yang mudah untuk berangkat, ada yang perlu bertahun-tahun mengumpulkan dana untuk berangkat, bahkan ada yang benar-benar tidak mampu secara biaya, karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja sulit. Lalu bagaimana bagi yang tidak mampu secara ekonomi agar tetap mendapatkan pahala setara haji dan umroh? Perlu diingat bahwa makna dari mendapatkan pahala, seperti pahala haji dan umroh adalah hanya dalam pahala dan balasan, dan bukan berarti orang yang telah melakukannya tidak wajib lagi untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh jika dia mampu. Berikut penjelasannya, ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mana pahalanya setara haji dan umroh diantaranya. 1. Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan perintah Allah dan kewajiban umat Islam. Sebagaimana terkandung dalam Al-Quran yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra, ayat 23. Begitu pentingnya kedudukan kedua orang tua kita, karena kehidupan kita saat ini tidak lepas dari jasa-jasa oleh orang tua. Mereka menjadi orang pertama yang memperkenalkan kita pada kehidupan, merawat, mendidik, dan yang lebih utama meletakkan Islam dalam jiwa kita. Bahkan pahala dari berbakti kepada kedua orang tua setara dengan pahala haji dan umroh. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW dan ia sangat ingin pergi berjihad namun tidak mampu. Rasulullah SAW bertanya padanya apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup. Ia jawab, ibunya masih hidup. Rasulullah SAW pun berkata padanya, bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumroh dan berjihad. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mujam Al-Awsat 5 nomor 234 halaman 4463 dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman 6 nomor 179 halaman 7835. Subhanallah, birrul waladain setara dengan ibadah jihad, haji dan umroh. Seorang yang tak mampu berjihad dan berhaji serta umroh, Rasulullah memberikannya opsi amalan lain yakni dengan berbakti pada orang tuanya. Hal ini menunjukkan betapa amalan berbakti sangat agung di dalam Islam. 2. Salat fardu berjamaah di masjid. Salat fardu berjamaah di masjid itu mempertemukan saudara sesama muslim yang sebelumnya tidak saling mengenal. Ketika mereka berkumpul dalam satu barisan di belakang imam, itu menjadi titik awal untuk saling mengenal dan menjalin persaudaraan dalam iman. Bahkan keutamaan yang luar biasa dari sholat fardu berjamaah ini pahalanya setara dengan haji dan umroh. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang berjalan menuju salat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju salat sunnah, maka ia seperti melakukan umroh yang sunnah. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mujam Al-Kabir 8 halaman 127. Dalam hadits lainnya, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju salat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Barang siapa keluar untuk salat sunnah duha, yang dia tidak melakukannya kecuali karena itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumroh.
dan melakukan salat setelah salat lainnya, tidak melakukan perkara sia-sia antara keduanya, maka pahalanya ditulis di Iliyin, kitab catatan amal orang-orang solih. Hadis riwayat Abu Daud nomor 558 dan Ahmad 5 halaman 268. 3. Istiqomah melaksanakan sholat isyraq. Salat isyraq memiliki keutamaan sebagaimana pahala haji dan umroh yang sempurna. Keutamaan itu didapatkan apabila melakukan rangkaian salat subuh berjamaah, lalu duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian melaksanakan salat isyraq. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan salat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh." Beliau shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 586. 4. Membaca zikir setelah salat. Bacaan zikir yang dimaksud adalah bacaan tasbih, tahmid, dan takbir yang diamalkan secara istiqomah oleh umat Islam. Hal ini diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada orang-orang miskin datang menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa berhaji, berumroh, berjihad serta bersedekah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian dan dengannya dapat terdepan dari orang yang setelah kalian? Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian, kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir di setiap akhir salat sebanyak 33 kali. Kami pun berselisih. Sebagian kami bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Aku pun kembali padanya." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkanlah subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar, sampai 33 kali." Hadis riwayat Bukhari nomor 843. Abu Sholih yang meriwayatkan hadis tersebut dari Abu Hurairah berkata, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin kembali menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, saudara-saudara kami yang punya harta orang kaya, akhirnya mendengar apa yang kami lakukan. Lantas mereka pun melakukan semisal itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, inilah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Hadis riwayat Muslim nomor 595. 5. Umroh di bulan Ramadan. Banyak amalan yang dilakukan di bulan Ramadan penuh kemuliaan akan dilipat gandakan, termasuk salah satunya adalah melaksanakan umroh. Umroh di bulan Ramadan akan diganjar pahalanya yang nilainya setara dengan berhaji. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya pada seorang wanita, "Apa alasanmu sehingga tidak ikut berhaji bersama kami?" Wanita itu menjawab, "Aku punya tugas untuk memberi minum pada seekor unta di mana unta tersebut ditunggangi oleh ayah fulan dan anaknya ditunggangi suami dan anaknya. Ia meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum, lantas kamilah yang bertugas membawakan air pada unta tersebut." Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu karena umroh Ramadan senilai dengan haji." Hadis riwayat Bukhari nomor 1782 dan Muslim nomor 1256. Imam Nawawi rahimahullah berkata, yang dimaksud adalah umroh Ramadan mendapatkan pahala seperti pahala haji. Namun bukan berarti umroh Ramadan sama dengan haji secara keseluruhan. Sehingga jika seseorang punya kewajiban haji, lalu ia berumroh di bulan Ramadan, maka umroh tersebut tidak bisa menggantikan haji tadi. Syarh Sahih Muslim 9 halaman 2. 6. Menghadiri majelis ilmu di masjid. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban dari umat muslim yang biasanya kita dapati dengan menghadiri dan mengkaji agama di majelis ilmu di masjid. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mujam Al-Kabir, 8 halaman 94.
Demikianlah amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Islam yang bernilai pahala haji dan umroh. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut, dan juga diberikan kesempatan untuk melaksanakan haji dan umroh dalam arti sebenarnya. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.